perasaannya udah ngelewatin 1 dekade dalam musik? Iya. Gue malah ngerasa musik tuh bikin kita jadi lupa umur. Jujur ya, jadi pas lagi umurnya berhenti ya. Step yang memang harus dilalui, dan akhirnya kita tahu ternyata ngeband itu bukan hanya main musik doang, tapi kita harus saling menghargai satu sama lain, terus harus bisa jaga komunikasi dengan baik. Nah, kalau pendapat Kotak nih soal musisi-musisi zaman sekarang tuh gimana sih sebagai senior kalian ngedengerin lagu mereka? Ada senior. Iya, kan udah lama nih, udah 1 dekade lebih kan? Nggak ada sih senior junior, semua sama. Cuman beda era. Beda duluan lah, beda lah aja. Gitu beda lah, aja. beda duluan, beda umur ya. Secara musikalitas aku rasa sama. Oke. Selera berbeda-beda, namun bisa variatif musik Indonesia justru. Keren, variatif banget. Ada nggak sih yang lagu-lagu disuka yang viral-viral sekarang, ada nggak? Lagi sering dengerin apa? Aku lagi dengerin siapa ya? Kamu? Suara Kayu. Oh, oke. Suara Kayu. Terus Jinan Leticia. Asik tuh. Aku ngeband malah. Iya. oh, band. Scalar. Oh, Scalar. Iya. Oke. Oke. Nah, gimana sih perasaan kalian, kan udah tumbuh lebih dari 1 dekade nih? Boleh diceritain nggak? Perasaan. Kan udah lama banget nih ya di industri musik. Perasaan sebenarnya Kayak baru ya. Iya, kayak malah kita lagi belajar loh ini sebenarnya. Oke. Karena kan kita tumbuh di masa musik itu kan orang banyak beli fisik gitu kan. Terus kita kan juga istilahnya band yang band panggung yang orang dengernya itu yang secara off air gitu. Nah, terus sekarang kan serba digital, apa-apa sekarang orang nggak beli fisik tapi download gitu. Streaming. Oh, streaming ya. Streaming. Jadi ya kita jadi sama-sama belajar juga, terus gimana cara kita mengedukasi kerabat Kotak juga istilahnya untuk lebih melek teknologi. Sebenarnya kalau misalnya ditanyain gimana sih perasaannya udah ngelewatin 1 dekade dalam musik, gue malah ngerasa musik tuh bikin kita jadi lupa umur. Jujur ya, jadi pas lagi umurnya berhenti ya. Kayak bukannya sok muda, bukan, tapi kelihatan itu pas lagi misalnya kita ketemuan reuni sama teman-teman gitu ya, zaman reuni SD atau SMP SMA, ketemu kok beda banget ya, gini segala macam, style gue masih kayak gini-gini aja, mereka udah begitu, bentukannya masih udah kayak ya mungkin emang pengusaha apa segala macam gitu. Jadi kayak gue kayak stuck di umur 20 deh. Harapannya. 17 lah. Iya. Mundur dikit. Kalau 17 kayak nggak mungkin. Masih terlalu baby face ya. Gitu. Jadi kayak kalau ditanya ini usia Kotak udah 18 tahun, iya kita udah 18 tahun ya. Udah berasa gitu. Kelakuan kita masih kayak gini-gini aja. Bandnya aja 18, jangan ditanya umur masing-masing gitu. Iya. Jangan dibayangkan. Gak ada loh. Makanya ini sengaja. Setengahnya umur saya, bayangin. Oke, so tips mempertahankan hubungan nih bisa sampai bareng-bareng 1 dekade. Boleh dong diceritain. Kalau dari aku terus mau aku atau kita wakilin? Wakilin nanti saut ya. Jadi kalau misalnya dari aku sih ngeliatnya gini, pertumbuhan Kotak itu kan kita melalui fase dimana bongkar pasang personil. Gitu, kita ada fase dimana kita nggak paham maunya dia apa, mau gua apa. Jadi itu satu step yang memang harus dilalui, dan akhirnya kita tahu ternyata ngeband itu bukan hanya main musik doang, tapi kita harus saling menghargai satu sama lain, terus harus bisa jaga komunikasi dengan baik. Karena kalau di Kotak nih kita ngasih tips aja nih kalau di Kotak ya. Kalau di Kotak tuh memang kita punya divisi masing-masing yang harus kita hargai masing-masing gitu. Contoh, Sela ini dia divisi musik. Kita percaya banget sama Sela karena memang dia yang istilahnya yang nge-build Kotak dari awal, dan dia tahu lah patternnya Kotak tuh benang merahnya mau dikemanain. Kita percaya banget, jadi kita nggak ada ikut campur ya, urusan lo deh bagian musik. Nah, bagian lirik dilempar kita berdua. Terus divisinya Cua, dia bagian untuk mengatur bagaimana visualnya Kotak biar terlihat tetap umur 20 tahun tadi tuh. Oke. Konsisten dengan umur 20. Iya kan? Harus. Iya, dari artwork, terus dari video klip, dari pokoknya look ya. Nah, aku lebih ke sosial medianya Kotak. Jadi kita memang sama-sama saling menghargai itu. Betul. Pas Sela udah selesai ngurusin musik, ayo Cuk, urusin ininya. Nanti abis itu Cuk, ayo Tan, urusin sosial medianya. Gitu. Jadi kita sama-sama saling menghargai, nggak yang tumpang tindih. Kan ada tuh band yang ada leadernya, bebas sih. Tapi kalau di Kotak kita nggak bisa ternyata. Kalau misalnya ada leader,
itu kayak yang leader semua lah kita. Iya, Oke. aku ngerasa kalau seniman itu punya egosentris yang memang cukup besar gitu, dan kita harus menghargai itu. Akhirnya dikasih slot-slot silakan lu ego di bagian musik, lu Menonjol di bidang Di masing-masing. bidang masing-masing Oke. gitu. Jadi Jadi kalau mau udah ngeband ya bebas sih, ini kalau kotak begini. Tapi Kotak kalau dari dulu gitu ngurusin Kan sendiri semua terbukti ya. kan jadinya 1 dekade lebih. amin semoga ya, amin. Oh sama ya itu Apa? juga berantem aja. Pasti. Berantem aja. Pasti itu Bu. Lewat Oh, aja jangan gitu ya. jangan Pasti. dipendem. Kita sampai 18 Pasti. tahun itu pasti melalui fase berantem Pasti, itu. pasti. Jadi berantem itu bukan mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi gimana caranya cari solusi. Dari Ayo masalah ngeband itu ya? barengnya gimana Iya. nih gitu. Oh, Bukan oke. lo yang benar, gue yang salah enggak. Enggak. Bukan. Jadi intinya ya Cari komunikasi solusi. dan Yes. tadi ya tetap di bidangnya masing-masing lah ya. nggak Tapi ikut memang campur. harus ngalamin seperti itu. Kalau nggak ngalamin seperti itu kita nggak tahu celahnya. Band ini mau Oh, digimanain. iya, Oh, band iya. ini ternyata celahnya emang urusannya masing-masing nih bidangnya. Jadi jalannya enak akhirnya. udah nemu Udah alurnya nemu, gitu udah lah ya. nemu, Jadi udah. kusut. Betul.